Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Pada video kali ini saya akan menganalisa lagi saham-saham dari bank second liner. Ada BJTM, BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima ABWKP, keenam BNLI, dan ketujuh BNGA. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada BJTM. BJTM pada hari Jumat malah naik ya 2% kali harga 760. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ada akumulasi di saham BJTM ya, akumulasi Credit Suisse dan Morgan Stanley. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJTM di hari Jumat rebound dengan membentuk candle hammer dan menutup penuh candle hari sebelumnya atau hari Kamis. Jadi untuk Senin atau minggu depan masih ada potensi BJTM lanjut naik menguji resisten dinamiknya EMA 20 di 775. Kalau itu mampu di breakout ya BJTM bisa mengarah ke atas 800 lagi dan akan lebih bagus kalau bisa tutup di atas 800. Tapi kalau BJTM di hari Senin malah koreksi ya akan mengarah ke 700. Kalau sampai 700 di breakdown dan ISG turun ke 5.500 ya bisa-bisa BJTM ke 600 sampai 580 lagi. Tapi nggak masalah ya, yang untuk disimpan jangka waktu lama atau long investment ya nggak masalah. Kalau dia turun ke bawah ya beli lagi. Dan juga BJTM dividen yieldnya juga besar di 8%-an ya, tahun 2020 di 8%-an. Nggak tahu tahun ini karena harga BJTM sudah di atas kemarin. Itu di 2020 BJTM lagi di harga 500-an saat dia bagi dividen ya, jadi 8%. Tapi kalau ini ya kemungkinan juga masih di 8% tapi nilainya yang lebih besar. Jadi seperti itu aja untuk BJTM. Yang trading ya belum bisa masuk. Dan juga BJTM ini ya karakternya dia bisa naik dengan tiba-tiba, jadi nggak bisa lah kalau untuk di trading kan harian nih, nggak bisa ya karena nggak tahu dia. Kalau untuk swing trade, nah ini bagus beli dekat-dekat support, tunggu aja dia naik tiba-tiba seperti ini kan, terus dia turun lagi. Jadi ya yang swing trade ya harus siapkan trading plan, beli dekat support, jual dekat resisten. Kalaupun dia breakout ya pasang trailing stop. Kalau ternyata dia tidak mampu breakout, mending take profit karena besoknya bisa dia koreksi. Nah seperti ini, dia koreksi terus dia naik lagi. Jadi seperti itu aja untuk BJTM. Indikator MACD juga masih sangat tajam mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga masih dalam. Jadi ya bisa aja ini kenaikan terbatas. Ternyata besok dia lanjut koreksi ke bawah. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada BJBR. BJBR pada hari Jumat ditutup di level harga 1470 sama harga penutupan pada hari Kamis. Pada hari Kamis dia terkoreksi auto reject bawah, turun 6,96%. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ada akumulasi di saham BJBR. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR membuat candle perlawanan ya saat dia menyentuh supportnya di 1430. BJBR di bawah naik tapi naiknya tidak mampu melebihi 1500 atau di atas EMA 60-nya. Jadi masih sangat perlu hati-hati karena indikator MACD juga masih sangat tajam mengarah ke bawah. Bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Jadi ya bisa aja di minggu depan BJBR kembali melanjutkan koreksi menguji 1430 dan kalau itu di breakdown arah BJBR bisa ke 1130 sampai 1070 ini ya. Jadi perlu sangat hati-hati, mending wait and see aja dulu karena market juga masih kurang bagus. Jadi seperti itu aja BJBR. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada BRIS. BRIS pada hari Jumat ditutup di level harga 2440, turun 6,87%, auto reject bawah. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ada distribusi di saham BRIS. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRIS masih sama skenarionya ya, dia mengarah ke daerah 2000. Kalaupun dia ada rebound ya rebound terbatas menguji 2800, kalaupun bisa sampai sana dan kemudian dia turun lagi. Jadi masih sangat perlu hati-hati, mending jaga BRIS di daerah 2150 sampai 2200, cut loss kalau turun dari 1950 ya.
Seperti itu aja strateginya. Tapi kalau yang nggak mau masuk breeze juga nggak masalah, hati-hati itu untuk yang bisa main-main cepat ya. Kalau yang nggak bisa main cepat mending hindari saham breeze karena masih sangat berpotensi ke bawah ya. Idealnya ya saya bilang bisa-bisa breeze malah ke 1560 ini ya, dia akan breakdown EMA 60-nya di 2150, dan kalaupun 1560 di breakdown ya bisa mengarah ke 1000 lagi untuk breeze. Dan juga ya breeze kalau sudah turun kemungkinan besar dia akan sideways dulu, nggak langsung naik, jadi akan memakan banyak waktu atau rugi waktu lah yang punya di daerah atas yang nggak mau cut loss ya. Jadi selesaikan yang nggak mau cut loss bisa aja, cuman harus siap menunggu breeze naik kembali ke harga beli, apalagi beli di daerah 3000 sampai 3600 ini mungkin akan sangat lama menunggunya ya, di atas 6 bulan mungkin ada, jadi perlu hati-hati. Jadi seperti itu aja untuk breeze. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Agro. Agro pada hari Jumat ditutup koreksi lagi, auto reject bawah ke level harga 805, terkoreksi 6,93%. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ada distribusi tipis di saham Agro. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Agro hari Jumat breakdown dari EMA 60-nya ya. Kalau itu melanjutkan penurunan, harusnya memang melanjutkan penurunan, Agro mengarah ke 735 dan masih berpotensi Agro turun lebih dalam ke 500 sampai 400. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru-baru mulai trading, baru belajar trading, hindari saham Agro ya. Jangan berharap dia naik, coba pikir resikonya. Kalau beli di harga sekarang harus siap cut loss. Kalau turun dari 735 ya boleh, cuman ya resiko ke trigger sangat besar. Mending cari saham lain atau wait and see aja dulu. Yang baru-baru belajar trading, wait and see aja dulu, nunggu market reda atau mulai ada tanda-tanda pembalikan arah, baru coba mulai trading lagi. Kalau di market bearish itu harus main cepat tradingnya, nggak bisa juga di hold agak lama, maksimal ya di 1 hari. Jadi yang nggak bisa melihat market setiap waktu atau setiap jam bursa ya jangan trading, karena risknya sangat besar kalau di saham downtrend. Jadi seperti itu aja untuk Agro. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada BBKP. BBKP pada hari Jumat ditutup auto reject bawah, turun ke level harga 460. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy ya di hari Jumat. Kalau dia ada broker semarinya terlihat ada distribusi di saham BBKP yang distribusi JetPay. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBKP hari Minggu depan akan menguji EMA 60 di 440. Kalau itu di breakdown, BBKP bisa-bisa ke 300 lagi sampai 280. Jadi mending yang belum punya wait and see aja dulu, nggak usah coba masuk ya. Kalau BBNI minggu depan nggak mampu naik kembali ke 500 ya, ada berpotensi BBKP breakdown dari 400 dan mengarah ke 300 sampai 280. Jadi yang punya dari atas yang nggak mau cut loss ya harus siap menunggu atau rugi waktu menunggu BBKP balik ke harga beli. Kalaupun bisa balik dengan waktu cepat ya. Jadi jangan percayalah sama news yang positif di saat seperti ini, karena itu bisa membuat Bapak Ibu berharap dengan sahamnya bisa naik. Jadi ya seperti ibaratnya ya Bapak Ibu itu diiris pelan-pelan, karena kalau kita berharap di market saat market bearish sama aja itu kita diiris pelan-pelan ya. Kita berharap naik ternyata besoknya koreksi lagi, kita berharap lusanya naik ternyata dia koreksi lagi. Jadi ya kalau trading ya harus siap cut loss. Harusnya BBKP ini sudah cut loss di daerah 600 ya, di daerah sini udah cut dulu, nanti beli lagi coba di daerah bawah sini. Nah di daerah 440 ini bisa spekulasi buy, tapi harus siap cut loss di bawah 398 sampai 396 ya.
Kalau dia menyentuh 396 jangan berharap naik. Ya kalau sudah menyentuh harga cut loss. Karena nih kalau Bapak Ibu kemarin misalnya beli di dekat-dekat EMA 20 saat dia koreksi dan dia breakdown 600, kalau Bapak Ibu nggak mau cut loss dan berharap naik besoknya ternyata dia turun lagi, berharap lagi besoknya naik ternyata dia turun lagi, sampai kapanpun tradingnya nggak akan bisa jalan. Trading itu ya bagaimana kita membuat trading plan, setelah punya trading plan baru kita eksekusi buy dan tetap hot selama di area trading plan. Dan kalau menyentuh titik cut loss ya cut loss, kalau nggak bisa Bapak Ibu nggak mau cut loss ya rugi waktu dan juga tidak memperbaiki sistem trading Bapak Ibu yang sudah buat. Jadi trading di bursa harus siap cut loss, dan juga belum ada pernah dengar orang trading nggak pernah cut loss, itu nggak mungkin. Coba aja kalau nggak percaya masuk di grup-grup premium Bapak Ibu, coba masuk lihat ada nggak mereka yang nggak pernah cut loss, pasti akan ada cut loss. Tapi untuk yang sudah profesional trader itu pasti win rate-nya lebih besar daripada win loss-nya ya. Jadi ya nggak mungkin lah kalau trading mau jual untung terus itu ya nggak mungkin, kecuali investasi. Cuma investasi jangka waktu panjang. Bapak Ibu juga harus siap menahan saham bertahun-tahun dalam kondisi bisa merah. Kalau kita lihat ibarat seperti BNGA ini ya, kalau yang invest jangka waktu lama apalagi beli di daerah pucuk, misalnya beli di 2019, ini kan hampir 1 tahun downtrend, jadi merah 1 tahun. Kalaupun dicicil di daerah support cicil ya, kemungkinan ini baru mulai ada profit di tahun 2021. Profitnya mungkin juga masih kecil di sekitaran 9-10%. Jadi kalau Bapak Ibu siap seperti itu ya jadi sesuaikan aja ya. Dan kalau dilihat dari BBKP ya BBKP akan mengarah ke 300 kalau tidak mampu mempertahankan 400. Tapi semoga minggu depan bisa naik ke 500. Tapi kalau dia tidak mampu naik, Bapak Ibu harus siap di bawah 400 cut loss. Itu potensinya dari harga sekarang itu masih di sekitaran 14%. Di 15% harus siap cut loss. Apalagi beli di daerah atas, beli di 600 saja udah 34%. Apalagi beli di daerah pucuk, 50% kemungkinan ada yang sudah loss ya. Harusnya kemarin di sini udah cut loss. Kalau beli di daerah atas relakan aja 24% ya. Daripada nih diiris pelan-pelan, sekarang udah 40%. Jadi seperti itu untuk BBKP, arahnya masih ke bawah. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada BNLI. BNLI pada hari Jumat ditutup di level harga 2.350, turun 6,74%, auto reject bawah. Dan juga asing tidak ada melakukan transaksi jual beli di hari Jumat. Dan di hari Kamis ada sedikit ya tipis net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ada distribusi di saham BNLI. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNLI sepertinya akan ke bawah karena sudah breakdown dan dia bisa dikatakan gagal breakout. Nah, karena dia sudah mencoba breakout tapi kemudian dia koreksi. Jadi arah selanjutnya BNLI mengarah ke 1950 sampai 2000 ini. Jadi mending wait and see aja dulu yang sudah punya cut loss kalau turun dari 2380 cut loss saja. Jadi seperti itu untuk BNLI. Indikator MACD juga masih sangat tajam mengarah ke bawah dan sudah melewati garis 0 dan garis biru juga sudah membentuk dead cross. Jadi potensi BNLI mengarah ke 2000. Mending wait and see aja dulu untuk BNLI. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada BNGA. BNGA pada hari Jumat ditutup terkoreksi tipis 0,58% ke level harga 855. Kalau dilihat transaksi asing net buy selama 3 hari, asing juga net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ada sedikit akumulasi di saham BNGA. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal
BNGA melakukan perlawanan di daerah 855. Itu dulunya adalah resisten kuat yang terbentuk dari Maret 2020 sebelum dia rally ke atas 1000. Resisten 855 itu sudah 4 kali diuji dan akhirnya mampu breakout. Jadi kalau sampai BNGA breakdown dari 835 ini ya mengarah bisa ke 725 lagi ya. Tapi di 800 ada EMA 200 support dinamiknya. Semoga itu bisa dipertahankan, tapi kalau tetap jebol ya ke arah 705. Mending wait and see aja dulu untuk BNGA. BNGA juga kurang liquid kalau bisa diperhatikan. Jadi ya masih sangat perlu hati-hati ya untuk BNGA. Yang punya dari atas bagaimana? Biasanya ada nih yang nggak mau cut loss atau nggak rela cut loss ya. Ya harusnya sudah mulai cut loss. Tapi kalau siap dibawa buruk-buruknya ke 725 ya harus siap ya. Kemungkinan ya bisa mempertahankan lah BNGA dengan support 725-nya nih. Tapi belum tentu dengan waktu cepat dia kembali naik ke atas. Kemungkinan dia sideways dulu ya di daerah 725 sampai 835. Beberapa bulan baru dia coba naik ya. Ya tergantung juga market. Kalau market mendukung ya bisa dia naik dalam waktu cepat. Jadi seperti itu aja untuk BNGA. Ya cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan juga bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Dan juga semua analisa saya ini disclaimer on, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Silahkan dianalisa kembali. Kalau yang cocok bisa dipakai, kalau yang nggak cocok ya bisa dimodifikasi. Yang penting Bapak Ibu bisa profit dari pasar saham Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.